wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang berakutaskan 4 orang. Yang pertama Lia Anastasia, yang kedua Haliza Nurika, yang ketiga Indah Multia Jayani, dan yang keempat Rizna Gita Ginting. Dengan mata kuliah Pendidikan Multikultural dengan dosen pengampu yang pertama Ibu Sri Ramadhani, SPD MPD, yang kedua Ibu Dr. Haji Siti Amana, SPD MPD Kons, yang ketiga Ibu Zubaide, SPD MPD Kons, dan yang keempat Bapak Muhammad Hamdi, SPD MPD. Selamat menyaksikan video dari laporan kami. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Yang pertama yaitu keberagaman dalam keluarga mencerminkan dinamika yang dipengaruhi oleh nilai budaya, agama, dan status sosial ekonomi. Keluarga menjadi tempat pertama bagi individu untuk belajar tentang perbedaan, toleransi, dan kerjasama. Dalam konteks pola asuh, keberagaman ini menciptakan pendekatan unik dalam mendidik anak yang tidak hanya berorientasi pada pengembangan individu, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk hidup dalam keluarga atau masyarakat yang majemuk. Nah, selanjutnya, lokasi observasi ini dilakukan di Rumah Haliza. Keluarga ini dipilih karena memiliki keberagaman latar belakang anggota keluarga, baik dari segi budaya maupun pengalaman hidup, sehingga memberikan konteks yang kaya untuk memahami dinamika keberagaman dalam keluarga. Nah, tujuan dari observasi ini yaitu untuk mengidentifikasi keberagaman pola asuh, interaksi antar generasi, serta nilai dan kebiasaan multikultural dalam dalam keluarga, serta menganalisis bagaimana keberagaman budaya mempengaruhi pola asuh, penyelesaian konflik, dan pembelajaran nilai multikultural dalam keluarga. Nah, melalui observasi ini diharapkan dapat dipahami bagaimana pola komunikasi, nilai-nilai keberagaman, serta solusi yang diterapkan dalam menghadapi konflik keluarga. Hal ini akan memberikan wawasan baru yang relevan untuk mengembangkan pemahaman tentang pendidikan multikultural dalam konteks bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya yaitu temuan hasil observasi terkait pola keberagaman, tantangan, dan solusi. Nah, pola keberagaman dari keluarga Haliza yaitu individu mengerti dan paham akan toleransi antar keberagaman seperti suku, budaya, agama, bahasa, status sosial, dan lain-lain. Lalu, keberagaman kepribadian dari ayah, ibu, dan kakak laki-laki lebih cenderung ekstrovert. Ayah aktif saat bekerja maupun di lingkungan sekitar rumah ketika seperti ada undangan yasinan, bapak-bapak, atau acara lainnya selalu hadir. Begitu pula dengan ibu. Ibu memiliki jadwal padat setiap harinya, tidak hanya sebagai ibu rumah tangga saja, tetapi ibu juga memiliki kegiatan seperti senam atau yoga di sanggar terdekat, juga menjadi mengikuti pengajian seperti PKMT, juga menjadi kader KB Posyandu. Nah, abangnya termasuk aktif dalam kegiatan seperti ekstrakurikuler waktu dulu di sekolah, terus sampai sekarang pun di saat sudah bekerja. Nah, pola asuh yang digunakan orang tua Haliza ialah demokratis untuk abang dan Halizanya tersendiri. Tetapi terkadang banyak otoriter ke Halizanya karena Haliza adalah anak perempuan. Dan juga Haliza sendiri memiliki kondisi fisik yang agak lemah serta imunnya kurang. Nah, bagaimana keluarga Haliza mengajarkan toleransi kepada anaknya atau kepada anggota keluarga, yaitu dengan cara mengajak anak ke acara dengan teman beda agama atau beda suku. Secara tidak langsung, orang tua mengajarkan anaknya mengedukasi keberagaman yang ada di lingkungan sekitar dari segi suku, menjaga sikap maupun ucapan, mengikuti tradisi di suatu wilayah ketika sedang berada di wilayah tersebut. Nah, selanjutnya, tantangan yang timbul akibat keberagaman. Tentu saja ada tantangan yang timbul. Tantangan yang dihadapi oleh keluarga Haliza sendiri adalah perbedaan pendapat yang lebih sering muncul
daripada perbedaan etnis. Hal ini mengidentifikasikan bahwa dinamika komunikasi dan interaksi sosial keluarga sangat dipengaruhi oleh pandangan pribadi masing-masing anggota. Nah, tadi kan udah tantangan, selanjutnya adalah solusi. Jadi, solusi atau upaya kolaboratif untuk mengatasi tantangan tersebut adalah salah satu solusinya yang diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut adalah sikap mengalah. Ini mencerminkan pentingnya kompromi dan juga keharmonisan keluarga. Baik, sekian. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan bagian dari nilai-nilai atau kebiasaan unik terkait keberagaman di keluarga Haliza. Tradisi unik dari keluarga ayah ketika lebaran tidak berkunjung ke rumah-rumah seperti lebaran pada umumnya. Seperti di sana mengadakan lomba sepak bola, menonton sepak bola, berkumpul keluarga dan warga sekitar. Diadakan di satu lapangan dengan mengundang kepala desa maupun tetangga sekitar. Tradisi ini memperkuat ikatan sosial di antara anggota dan komunitas. Tradisi unik dalam keluarga inti Haliza, mereka juga memiliki kebiasaan unik merayakan momen spesial dengan melakukan aktivitas bersama, seperti berkunjung ke taman wisata atau makan bersama. Lalu di dalam seminggu setidaknya ada 2 kali jalan-jalan, keliling-keliling kota, makan bersama dan mendahulukan orang tua mengambil makanan. Ketika mau pergi, harus dan wajib izin, salim dan cium tangan dan memberi kepastian kepada orang tua juga kapan dan jam berapa pulangnya. Berikutnya, bagian analisis. Menurut Afkari tahun 2020, pendidikan multikultural berfokus pada pengembangan sikap toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman. Dalam konteks keluarga Haliza, menerapkan toleransi melalui pengalaman langsung di lingkungan sosial menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang keberagaman. Melalui interaksi dengan kelompok yang berbeda, anak-anak belajar menghargai perbedaan dan secara aktif menyelesaikan konflik. Menurut Al-Hanif tahun 2024, dalam bimbingan dan konseling, penting untuk menanamkan nilai-nilai tersebut sejak dini, agar generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang inklusif dan beradaptasi dengan masyarakat multikultural. Bimbingan konseling dalam keluarga multikultural menurut Novitasari tahun 2017, bagi orang tua dalam memahami perbedaan perlakuan terhadap anak berdasarkan jenis kelamin dan kondisi fisik. Konselor dapat membantu orang tua untuk lebih menyadari pentingnya kesetaraan dalam pendidikan dan perlakuan terhadap anak-anak, tanpa mendiskriminasikan berdasarkan jenis kelamin atau kesehatan fisik. Selain itu, konseling juga dapat membantu anak-anak dalam mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman dan cara-cara menyikapi perbedaan pendapat dalam keluarga maupun di masyarakat. Menurut Nasution tahun 2023, kolaborasi dalam menyelesaikan konflik konselor dapat membantu anak-anak untuk mengembangkan keterampilan sosial yang lebih baik, seperti kemampuan untuk berdiskusi, bernegosiasi, dan menemukan solusi yang saling menguntungkan dalam situasi yang melibatkan perbedaan pendapat atau nilai. Tradisi unik keluarga Haliza. Salah satu tradisi unik dalam keluarga Haliza adalah saat merayakan Hari Raya, di mana mereka mengadakan lomba sepak bola atau berkumpul bersama keluarga dan tetangga daripada melakukan kunjungan rumah. Menurut Nasution tahun 2019, ini menunjukkan nilai kebersamaan, solidaritas sosial dan pentingnya menjaga hubungan dengan komunitas sekitar yang merupakan bagian dari pendidikan multikultural. Aktivitas keluarga dan ketertarikan antara anggota keluarga. Menurut Laila 2017, aktivitas keluarga yang sering dilakukan bersama seperti jalan-jalan, makan bersama, atau memberi perhatian kepada orang tua. Menjaga hubungan harmonis antar anggota keluarga. Ini sesuai dengan prinsip pendidikan multikultural yang menekankan pentingnya hubungan yang sehat dan saling mendukung dalam keberagaman.
Temuan ini menunjukkan bahwa keluarga Aliza menerapkan nilai-nilai pendidikan multikultural dengan cara yang sangat baik, mulai dari pengajaran toleransi terhadap perbedaan hingga penanaman nilai kebersamaan dan saling menghargai. Menurut Restu 2023 dan Yuliana 2023, dalam konteks bimbingan dan konseling, pengajaran dan penerapan nilai-nilai ini dapat diperkuat melalui konseling keluarga yang berfokus pada pengembangan kesadaran keberagaman, keterampilan komunikasi yang efektif, dan cara-cara menyelesaikan konflik dalam lingkungan yang multikultural. Selanjutnya, bagian refleksi. Pendidikan multikultural dalam bimbingan dan konseling itu semakin penting dalam konteks keberagaman budaya, khususnya di Indonesia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak hanya untuk memperkaya pengalaman belajar siswa, tetapi juga untuk membantu konselor memahami dan merespon kebutuhan individu dari berbagai latar belakang. Yang pertama itu ada pemahaman multikultural. Konselor itu diwajibkan memiliki keterampilan pemahaman budaya dan bagaimana budaya tersebut mempengaruhi perilaku dan cara berpikir siswa. Konselor juga harus memahami perbedaan budaya dan mengintegrasikannya dalam layanan sehingga dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung pertumbuhan siswa. Yang kedua, itu ada implementasi dalam layanan bimbingan dan konseling. Menurut Eliza 2018, pendidikan multikultural ini ditetapkan melalui berbagai cara. Ada dua. Yang pertama itu ada kurikulum yang inklusif, yang kedua itu ada kegiatan interaktif. Yang pertama, kurikulum yang inklusif itu menyisipkan nilai-nilai multikultural di sekolah untuk meningkatkan kesadaran siswa, terlebih lagi dalam keberagaman. Lalu ada juga program pelatihan untuk konselor untuk mengembangkan kompetensi konselor untuk mengenangani isu-isu multikultural melalui pelatihan yang berfokus pada sosial dan budaya. Yang kedua itu ada kegiatan interaktif yang dimana mendorong interaksi siswa dari latar belakang yang berbeda melalui kegiatan kelompok yang mendukung keberagaman lintas budaya tersebut. Lalu yang ketiga itu ada manfaat pendekatan multikultural. Yang pertama itu ada mengurangi stereotip. Dengan memahami budaya lain, siswa itu dapat mengurangi prasangka buruk atau prasangka negatif akan terhadap kelompok lain. Yang kedua itu ada meningkatkan keterampilan sosial. Siswa belajar untuk berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda dan meningkatkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi mereka. Lalu yang ketiga itu ada mendukung kesehatan mental. Nah, lingkungan yang inklusif itu membawa siswa merasa diterima dan berdampak positif juga kepada kesehatan mental mereka. Lalu yang keempat itu ada tantangan dan implementasi. Tantangan dalam implementasi itu seperti resistensi dari beberapa pihak dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya keberagaman di kalangan pendidik. Karena itu, konselor itu juga harus untuk tetap proaktif dalam mengedukasi rekan-rekan mereka tentang nilai multikultural. Jadi, kesimpulan kami, wawasan baru dalam bimbingan dan konseling dalam pendidikan multikultural menunjukkan bahwa pendekatan ini yang tepat. Konselor dapat memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Jadi, hal ini tidak hanya bermanfaat bagi perkembangan siswa secara individu, namun juga masyarakat secara keseluruhan dan meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan keberagaman budaya. Saya akan menjelaskan yaitu bagian dari ini sebelum masuk ke pentingnya pendidikan multikultural menghargai keragaman pendidikan multikultural membantu mahasiswa untuk memahami dan menghargai keragaman budaya, agama, bahasa, dan latar belakang etnis. Hal ini membantu mahasiswa untuk melihat dunia dari perspektif yang berbeda dan
menumbuhkan toleransi serta penghargaan terhadap perbedaan. Membangun identitas melalui pendidikan, mahasiswa dapat mengembangkan pemahaman tentang identitas mereka sendiri dan orang lain. Mereka diajarkan untuk mengenali dan menghargai identitas kelompok minoritas yang membantu membangun harga diri dan penerimaan diri mereka sendiri dan orang lain, mengembangkan empati dan pemahaman sosial. Pendidikan multikultural juga mengembangkan empati mahasiswa. Melalui latar belakang sosial dan budaya yang berbeda, akan memungkinkan untuk berinteraksi dengan lebih baik dalam masyarakat majemuk. Implementasi dalam bimbingan dan konseling penting konselor untuk memiliki kompetensi multikultural. Hal ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang berbagai isu multikultural yang dihadapi mahasiswa. Konselor harus mampu mengembangkan program layanan yang responsif terhadap keragaman budaya, strategi implementasi, integrasi nilai-nilai multikultural, memasukkan nilai-nilai multikultural ke dalam kurikulum bimbingan dan konseling untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan mahasiswa. Pelatihan konselor perlu dilatih untuk memahami individualitas setiap mahasiswa agar dapat memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan kegiatan ikutif mengorganisir kegiatan-kegiatan yang memungkinkan mahasiswa dari latar belakang yang berbeda dapat berinteraksi satu sama lain untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi. Itu bagian dari tersebut. Saya juga akan menjelaskan bagian lampiran instrumen observasi yang kami pakai. Yang pertama itu ada lokasi observasi. Kami melakukan observasi di perumahan Tangkis Pertamina di Kasang, Jambi Timur, Kota Jambi. Rumah ini terletak di kawasan perumahan dengan lingkungan yang beragam secara budaya. Keluarga yang diamati terdiri dari ayah yang berlatar belakang Sunda dan ibu yang berlatar belakang budaya Jawa. Yang kedua itu ada pola keberagaman yang kami amati. Ayah membawa nilai-nilai adat Sunda yang cenderung mengutamakan harmonis dan pendekatan lembur dalam pola asuh. Di sisi lain, ibu yang berlatar belakang budaya Jawa menerapkan pola asuh strict parents, menekan kedisiplinan dan aturan tegas kepada anak-anak. Di mana interaksi multikultural yang berada di keluarga ini, tradisi keluarga memadukan budaya Sunda dan Jawa seperti penggunaan bahasa dalam komunikasi sehari-hari dan partisipasi dalam tradisi masing-masing budaya. Yang ketiga itu ada tantangan yang dihadapi. Di mana tantangan ini salah satunya itu adalah hambatan komunikasi, di mana perbedaan pola komunikasi antara ayah yang mengutamakan kesabaran dan pendekatan persuasif dengan ibu yang lebih langsung dan tegas sering memunculkan konflik dalam memberikan arahan kepada anak-anak. Lalu ada juga tantangan yang dihadapi itu ada perbedaan nilai, di mana perbedaan nilai antara generasi yang muncul dalam kebebasan berekspresi, terutama dalam cara berpakaian dan penggunaan teknologi oleh anak-anak. Ada juga tantangannya itu yang dihadapi ada adaptasi anak terhadap aturan. Anak-anak menghadapi kesulitan menyimbangkan ekspektasi disiplin dari ibu dan kebebasan yang diberikan oleh ayah. Karena kan ibu tadi itu yang menetapkan strict parents, sedangkan yang dari ayah itu mereka itu bebas. Lalu ada upaya solusi yang kelompok berikan itu ada untuk perbedaan multikultural yang ada di keluarga ini adalah terus yang diterapkan untuk mengatasi tantangannya ini tersebut adalah sikap mengalah. Ini mencerminkan pentingnya kompromi dalam menjaga keharmonisan keluarga, di mana ayah dan ibu harus ada yang mengalah agar keluarga ini tetap harmoni. Terima kasih telah menonton video kami dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.